Ya, Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu di depan ini, kiranya Tuhan kembali berbelas kasihan kepada kami, memberikan penerangan, pengertian, sehingga kami makin hari makin mengenal dengan benar siapakah Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mohon Tuhan memimpin seluruh waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, setelah minggu lalu kita telah belajar tentang dua natur Kristus, maka hari ini kita akan belajar tentang keunikan Kristus yang lain yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu tentang tiga jabatan Yesus Kristus. Nah, tiga jabatan ini, saudara, itu berkaitan penting dengan tiga jabatan di dalam PL. Ya, kita tahu di dalam Perjanjian Lama, kalau kita membaca dengan teliti, di situ muncul tiga jabatan yang penting, yang yaitu adalah nabi, biasanya disimbolkan dengan kitab suci, karena nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk berbicara, untuk menuliskan firman Allah. Jabatan kedua itu adalah priest, imam, disimbolkan dengan domba, karena ini tugasnya imam mempersembahkan domba. Dan jabatan ketiga itu adalah raja, ya, di mana disimbolkan dengan mahkota. Nah, saudara, tiga jabatan ini itu bukan satu hal yang bersifat kebetulan, tetapi karena tiga jabatan ini sebenarnya adalah satu simbol, ya, satu bayang-bayang yang akhirnya itu bermuara menggenapkan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi keunikannya? Yaitu adalah kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, tiga jabatan ini tidak pernah dijabat oleh satu pribadi. Jadi nabi misalkan ya, Musa ada seorang nabi, dia bukan imam, dia bukan raja. Daud ada seorang raja, tapi dia pasti bukan imam, juga bukan nabi. Tetapi di dalam diri Tuhan Yesus, tiga jabatan ini ada di dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita di dalam pembicaraan pagi ini. Nah, di dalam kita memahami tiga jabatan Tuhan Yesus sebagai mediator ini, saudara, kapan sebenarnya Tuhan Yesus itu memiliki tiga jabatan ini? Apakah sejak di dalam kekekalan Tuhan Yesus memiliki tiga jabatan ini? Jelas tidak. Ya, tiga jabatan ini itu semua berkaitan dengan karya Kristus sebagai juru selamat yang nanti minggu depan akan mulai kita bahas. Tiga jabatan ini dengan kata lain mulai ada di dalam diri Tuhan Yesus sejak dia inkarnasi jadi manusia. Dan ini dibawa terus sampai selama-lamanya. Jadi artinya bukan setelah Tuhan Yesus mati di salib, lalu bangkit kembali ke surga, lalu tiga jabatan ini hilang. Ya sudah, saya buang semua tiga jabatan ini. Tidak perlu lagi. Enggak, saudara. Dia tetap raja, imam, dan nabi bagi kita selama-lamanya. Ya, ini adalah pengantarnya. Lalu apa sebenarnya, saudara, tiga jabatan ini? Nah, saya kutipkan dari Louis Berkhof, ya. Louis Berkhof mengatakan sebagai nabi, dia itu mewakili Allah kepada manusia. Jadi nabi itu mewakili Allah kepada manusia. Arahnya itu dari atas ke bawah, dari God to man. Sebagai imam, dia mewakili manusia di hadapan Allah. Jadi imam kebalikannya, saudara. Dari bawah ke atas. Dari manusia diwakilkan kepada Allah. Dan sebagai raja, dia menjalankan satu kuasa dan mengembalikan original dominion of man. Ya, jadi sebagai raja, Tuhan Yesus menjalankan fungsinya menguasai dan memulihkan tugas dari manusia sebagai raja yang hilang di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, ketika Tuhan ciptakan pertama kali. Nah, kita akan memulai hari ini dengan Kristus sebagai raja terlebih dahulu. Saudara, apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar Kristus sebagai raja? Bahkan dulu ada filmnya King of Kings, raja di atas segala raja. Bahkan ada nyanyian, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Tapi sayangnya, saudara, banyak orang mengklaim Yesus adalah raja, tapi kurang memahami apa sebenarnya peran Yesus sebagai raja di dalam hidupnya. Nah, di dalam pengertian Alkitab, Kristus sebagai raja, itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Saya berikan tabel di sini. Pertama, Kristus sebagai raja di dalam natural kingdom, ya, kerajaan yang natural, yang alami,
Dan kedua, Kristus bisa juga disebut sebagai raja di dalam mediatorial kingdom. Kerajaan secara tugasnya sebagai pengantara, mediator. Nah, ini ada bedanya. Beda yang pertama adalah Kristus sebagai raja di dalam natural kingdom ini sejak kekekalan, saudara. Dia yang ikut menciptakan alam semesta ini, berarti dia adalah raja atas alam semesta ini sejak kekekalan. Tetapi di dalam fungsi sebagai mediatorial kingdom, ini Yesus muncul sebagai raja ketika atau sejak dia berinkarnasi jadi manusia. Nanti dia akan mati dan bangkit, kemudian dia mendirikan gerejanya dan sebagainya. Ini semua terjadi di dalam proses inkarnasi. Yang kedua, bedanya adalah di dalam natural kingdom, Yesus sebagai raja itu dikatakan perannya atau fungsinya sebagai logos, sang firman itu sendiri sejak di dalam kekekalan. Ya, ini sudah kita bahas minggu lalu ya, logos itu. Tetapi di dalam fungsi Kristus sebagai raja di dalam pengantara mediatorial kingdom, ini setelah inkarnasi, minggu lalu kita belajar, Yesus itu memiliki dua natur, God and man, Allah dan manusia. Nah, ini bedanya, yang kedua. Yang ketiga, Yesus di dalam natural kingdom itu menguasai seluruh ciptaan alam semesta. Tetapi di dalam mediatorial kingdom, dia disebut sebagai kepala gereja, raja gereja. Ya, ini di dalam perbedaan yang ketiga. Yang keempat, berbicara tentang bagaimana Yesus memerintah. Di dalam memerintahnya, saudara, Kristus itu sebagai raja di dalam natural kingdom, memerintah di dalam providensinya, pemeliharaan, penyertaannya di dalam alam semesta. Tetapi di dalam mediatorial kingdom, Yesus memerintah melalui jalan penebusan. Dari penebusan Yesus itu menjadikan dia raja atas umatnya. Nah, terakhir, secara umum natural kingdom itu berbicara Yesus menjadi raja atas seluruh alam ciptaan. Berarti ini berbicara hal-hal yang bersifat jasmani, ya. Yesus menguasai alam, cuaca dan sebagainya semua diatur oleh Dia. Tetapi di dalam mediatorial kingdom ini berbicara tentang hal-hal yang rohani, ya, bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, ini saudara, perbedaan antara natural kingdom dan mediatorial kingdom. Nah, pembicaraan kita pada pagi ini itu berbicara menekankan kepada mediatorial kingdom, ya. Nah, apakah sebenarnya Yesus menjadi raja ini sesuatu yang terjadi mendadak secara kebetulan? Ternyata tidak. Alkitab berulang kali menubuatkan kedatangan Mesias di dalam fungsinya, perannya sebagai raja. Misal, Yesaya 9 ayat 6 sampai ke 7 ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Kemudian ini gelar-gelar Tuhan Yesus, dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dia disebut dengan Raja Damai atau bahasa Inggrisnya Prince of Peace ya. Dan kerajaan kekuasaannya tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, dan seterusnya. Ini satu nubuatan, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang itu nanti akan sebagai seorang raja. Di dalam Mazmur 2 juga sama. Nah, Mazmur 2 ini berbicara atau disebut dengan sebagai Royal Psalm atau Mazmur Raja yang berbicara tentang sifat Yesus sebagai raja. Di dalam Mazmur 2 ini dibandingkan. Lihat, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi. Yang diurapi ini adalah Mesias. Ayat 6, saudara, Tuhan ngomong, Akulah yang melantik rajaku di Sion, di gunungku yang kudus. Ini berbicara Tuhan tentang kingship, kerajaan daripada Yesus Kristus, sifat raja dari Tuhan Yesus. Nah, contoh lain, di dalam Kejadian 49 ayat 10, di dalam doa berkat Yakub kepada anak-anaknya, dan ketika Yakub mendoakan Yehuda yang merupakan nenek moyang dari Tuhan Yesus, Yakub bernubuat mendoakan seperti ini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus, saudara, ya, karena kita tahu Daud itu nanti lahir dari suku Yehuda dan Tuhan Yesus sendiri ada keturunan dari Raja Daud. Mika 5 ayat kedua.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan, seorang yang akan memerintah Israel, muncul dari kaum Yehuda, lahir di kota Bethlehem. Ini semua nubuatan tentang Tuhan Yesus yang bersifat sebagai raja. Dan kita tahu nanti Tuhan Yesus inkarnasi, ketika orang Majus itu datang mencari Tuhan Yesus juga menyebut telah lahir raja di Bethlehem. Ya, saudara lihat ya, semua ini adalah nubuatan-nubuatan jabatan Yesus sebagai raja. Maka pertanyaannya saudara, apakah Tuhan Yesus itu sadar dengan jabatan ini selama dia hidup di dalam dunia? Apakah dia betul-betul aware dengan jabatan yang dia miliki ini? Jelas ya. Pertama, dikatakan Tuhan Yesus sering mengajar saudara dengan berbicara melalui sebuah perumpamaan. Dan di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus banyak mengajar tentang kerajaan surga. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, ini yang tadi Ibu Nani bacakan di awal ya. Perhatikan saudara, hal kerajaan surga. Yesus bicara tentang kingdom di sini. Kingdom of heaven. Kadang-kadang disebut dengan kingdom of God. Ini dua hal yang sama ya. Kerajaan. Tuhan Yesus berulang kali hal kerajaan surga itu seumpama, hal kerajaan surga seumpama, dan seterusnya. Bahkan ketika dia diadili oleh Pilatus, Tuhan Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lihat saudara, salah satu isu ya yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi, lalu membawa Tuhan Yesus kepada Romawi adalah masalah sifat Yesus sebagai raja. Orang ini mengaku dirinya sebagai raja. Tuhan Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tidak sama dengan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Jadi ini Tuhan Yesus betul-betul sadar, saudara, dengan jabatan dia sebagai raja. Ya, dan di dalam ayat-ayat yang lain, Tuhan Yesus berulang kali berbicara tentang raja-raja dan kerajaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus harus memiliki jabatan raja ini, saudara? Kalau Tuhan Yesus tidak memiliki jabatan raja ini, emangnya kenapa sih? Kenapa kok dia harus memiliki jabatan ini? Pentingnya apa? Saudara, saya ingin memberikan beberapa ayat ya, supaya kita lebih memahami. Pertama, perhatikan. Di dalam Lukas 11 ayat 18 dikatakan, jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Saudara, ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus mengusir setan. Lalu orang-orang mempertanyakan, dengan kuasa siapa dia mengusir setan? Dan Tuhan Yesus berkata, kalau hari ini kamu melihat iblis itu diusir, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengahmu, yaitu di dalam dirinya dia sendiri. Dan dia membandingkan, saudara, di dalam Lukas 11 ini, iblis itu juga punya kerajaan. Bagaimanakah kerajaan iblis dapat bertahan? Jadi Tuhan Yesus ini, saudara, di dalam fungsi raja ini, itu seolah-olah menjadi satu gambaran di dalam dunia ini terjadi satu peperangan rohani yang luar biasa. Satu dipimpin oleh raja yang iblis, satu dipimpin oleh Yesus sebagai raja di dalam kerajaannya. Maka fungsi inilah yang ingin ditekankan di dalam jabatan Yesus sebagai raja. Bahwa ini adalah satu pemimpin rohani yang memiliki kuasa, yang mampu melawan kerajaan kegelapan, dan lain-lain. Lihat, Matius 8 ayat 12 juga mengatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara lihat, anak-anak kerajaan itu, ini menunjuk kepada antek-anteknya iblis, saudara. Anak-anak kerajaan itu akan dibuang di dalam neraka, kegelapan yang paling gelap. Jadi ini menggambarkan ya dua peperangan dari dua kerajaan, antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus harus memiliki satu jabatan ini untuk mengalahkan kuasa kerajaan kegelapan yang ada di dalam dunia ini.
Ya, inilah pentingnya jabatan Yesus sebagai raja. Nah, lalu siapakah yang boleh, yang bisa menjadi warga kerajaan Allah ini, saudara? Nah, saudara lihat, kalau di dalam kerajaan dunia, orang itu biasanya berbondong-bondong apply. Wah, saya kepingin jadi warga negara Amerika, lalu apply ya ke sana, dapat green card dan seterusnya sampai akhirnya jadi warga negara. Lah, saudara, di dalam kerajaan Allah bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah? Tidak pernah ada Tuhan Yesus membuka pendaftaran, saudara. Ayo, siapa yang mau daftar menjadi warga kerajaan Allah? Serahkan syarat-syaratnya. Ini tidak ada. Kerajaan Allah itu hanya bisa dinikmati, bisa orang itu menjadi bagian di dalamnya, hanya ada satu, yaitu orang itu harus melalui proses yang namanya born again, dilahirkan kembali. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saudara, kerajaan Allah ini bersifat rohani, saudara. Siapa yang bisa masuk menikmati kerajaan Allah ini? Yaitu orang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya sudah mengalami born again, kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Yaitu dicirikan orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu akhirnya dilahirkan kembali. Charles Hodge, saya kutipkan, mengatakan seperti ini. Kingdom of God, kerajaan Allah, itu terdiri dari orang-orang yang mengakui, yang menyembah, yang mencintai, dan yang mentaati Yehova sebagai Allah satu-satunya yang benar dan yang hidup. Nah ini, saudara. Tidak semua orang menjadi bagian dari kerajaan Allah, hanya mereka yang mengakui Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup, yang menyembah Dia, yang mengasihi Dia, dan yang mentaati Dia di dalam hidupnya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus yang seorang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya karena mentaati hukum Taurat. Hanya kamu, jikalau kamu dilahirkan kembali, barulah kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi saudara, inilah pentingnya, saudara, jabatan Yesus sebagai Raja itu menuntut kita untuk taat, untuk submit, tunduk kepada otoritas Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Jadi nanti 3 jabatan ini, saudara, semua itu ada tuntutan Allah, tuntutan Yesus kepada kita yang mengaku sebagai muridnya, sebagai anaknya. Semua ada tuntutannya. Di dalam poin ini, Kristus menuntut kita submit total, tunduk total kepada otoritas Yesus sebagai Raja, meninggikan Dia sebagai Raja di dalam hidup kita. Nah, kita lanjutkan sekarang jabatan Kristus yang kedua sebagai Nabi. Ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, saudara, Tuhan pernah menubuatkan satu nubuatan. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Ya, engkau di sini Musa. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Perhatikan, Tuhan menjanjikan seorang nabi. Nah, kita tahu, saudara, di dalam perjanjian lama, nabi itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan nabi yang diutus oleh Tuhan. Tapi Tuhan menubuatkan nanti akan muncul seorang nabi. Dan ini digenapi di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 1 ayat 1, Tuhan kembali mengulang kalimat yang mirip. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Lihat, saudara, ya. Ibrani 1 ayat 1 dibuka dengan satu perubahan. Kalau dulu Tuhan berbicara melalui banyak orang, nabi-nabi, maka di dalam zaman sekarang ini, kata penulis Ibrani, Tuhan sekarang mengutus anaknya sendiri. Nah, inilah fungsi jabatan Yesus sebagai seorang nabi. Jadi nabi-nabi yang dulu dalam PL, itu semua adalah bayang-bayang. Digenapi di dalam kedatangan
Tuhan Yesus. Pertanyaannya sama, Saudara. Apakah Tuhan Yesus itu sadar dirinya itu memiliki jabatan ini? Ya, sama seperti tadi raja. Jawabannya yang kedua pasti Tuhan Yesus sadar. Tuhan Yesus tahu dia datang dengan jabatan sebagai nabi. Buktinya apa? Ini. Di dalam Lukas 47 ayat Lukas 4 ayat 17 sampai 18 dan ayat 21 dikatakan seperti ini, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu engkau mendengarnya. Saudara, kalimat ini ya yang dalam tanda petik, Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Ini adalah dari kitab Yesaya, Saudara. Dan Tuhan Yesus ketika ada di sinagog, rumah ibadah orang Yahudi, dia berkhotbah, dia mengutip kitab Yesaya ini, dan dia mengatakan, apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya itu, pada waktu hari ini kau mendengarnya, nats ini digenapi. Artinya apa? Ya Yesuslah penggenapan dari kitab ini, Saudara. Fungsi Yesaya sebagai nabi dalam PL, itu sekarang digenapkan di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus sadar dia diutus oleh Bapa menjalankan fungsi sebagai nabi di dalam hal apa? Dia memberitakan sebagai seorang nabi. Ada 3 hal. Pertama, saudara, Yesus sebagai nabi, dia mengajarkan tentang hukum Taurat yang benar. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus hidup, hukum Taurat itu menjadi bagian daripada kehidupan orang Yahudi. Ya. Tetapi kita tahu, saudara, orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi ya, yang mempelajari Taurat, itu mensalah tafsirkan Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menambah-nambahi hukum Taurat. Apa yang Tuhan tidak perintahkan ditambah-tambahi. Sehingga pengajaran tentang Taurat kacau balau pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ini buktinya ada di dalam khotbah di bukit Matius pasal 5. Kamu telah mendengar firman, bla bla bla, ya. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini pengkoreksian Tuhan Yesus terhadap ajaran mereka. Jadi fungsi Yesus sebagai nabi yang pertama, Tuhan Yesus itu mengembalikan ajaran hukum Taurat Musa ke jalur yang sebenarnya, ke tafsiran yang semestinya, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang pada zaman itu. Maka kita lihat mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap melawan hukum Taurat. Padahal tidak, saudara. Tuhan Yesus justru mengembalikan hukum Taurat itu kepada jalur yang semestinya. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan sekedar berbicara Taurat, tapi Tuhan Yesus juga memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil kerajaan Allah yang tadi kita bahas. Melalui perumpamaan, melalui pengajaran-pengajarannya, dan sebagainya. Tuhan Yesus sedang berbicara, kerajaan Allah sekarang sudah datang di tengah-tengah dunia, di dalam dirinya. Nah ini ya, tentang Taurat, tentang Injil. Dan Tuhan Yesus yang ketiga sebagai nabi, juga sama tugas nabi-nabi di dalam PL, bernubuat. Tuhan Yesus juga beberapa kali menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, salah satu yang terkenal adalah di dalam peristiwa Matius 24, ini khotbah yang panjang, satu pasal khusus berbicara tentang akhir zaman, ya, tentang kiamat. Tuhan Yesus akan menubuatkan apa yang akan terjadi nanti menjelang kedatangannya yang kedua kali. Nah, di situ Tuhan Yesus menubuatkan peristiwa demi peristiwa. Salah satunya ada saudara, bahwa bait Allah itu akan runtuh, bait Allah itu akan habis, lenyap. Ya, dan sampai sekarang ini sudah terbukti ya, bangsa Israel sekarang sudah tidak memiliki bait Allah lagi yang dibangun oleh Salomo, sudah habis. Itu semua dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu, apa bedanya Tuhan Yesus dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Apa yang menjadi keunikan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus jelas berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya di dalam beberapa aspek penting. Yang pertama, nabi-nabi PL itu datang hanya sebagai seorang pelayan Allah, sebagai hamba Allah. Tetapi, seperti kitab Ibrani 1 ayat 1 tadi mengatakan, sekarang Yesus datang bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai anak Allah. Ini beda ya.
Ini beda. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang lain, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan yang sama. Ada orang mengadakan pesta, ya, lalu mengirim utusan kepada orang-orang di jalan untuk menghadiri pesta tersebut. Lalu orang itu dibunuh dan sebagainya. Lalu yang punya pesta ini mengutus anaknya sendiri untuk mengundang orang datang ke pesta. Anaknya pun dibunuh oleh orang-orang di kota tersebut. Nah, ini ada satu gambaran tentang dirinya, saudara. Nabi-nabi dibunuh, anaknya diutus pun juga dibunuh oleh manusia berdosa. Nah, ini ya bedanya. Ibrani 3 ayat 3 dikatakan, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Saudara, di dalam Tuhan Yesus hidup, masa inkarnasi, yang dicatat di dalam Matius 17, ada satu peristiwa penting. Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya ke gunung untuk dimuliakan. Lalu di atas gunung itu Tuhan Yesus dimuliakan, wajahnya bersinar luar biasa. Lalu muncul, saudara, 2 tokoh penting di dalam perjanjian lama. Satu Musa, satu Elia. Satu mewakili Nabi Elia, Musa mewakili hukum Taurat Allah. Yesus di tengah-tengah. Tapi aneh, suara dari langit itu mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah Bapa enggak ngomong, inilah nabi yang kukasihi Musa, ya, atau inilah nabi yang kukasihi Elia. Enggak. Suara itu ditujukan hanya untuk sang anak. Ini dicatat kira-kira pengertiannya di dalam Ibrani 3. Yesus menerima kemuliaan lebih besar dari Musa. Musa enggak pernah disebut anak, Elia enggak pernah dipanggil anak. Hanya Yesus yang dipanggil anak oleh Bapa. Nah, saudara mulai sense. Yesus bukan seorang nabi biasa. Ingat ya, di dalam pertemuan Kristologi yang sesi pertama, saya di situ menggambarkan siapakah Yesus itu. Bagi banyak orang, Yesus cuma hanya seorang nabi, pendiri agama. Tidak, sudah, itu harus dibuang. Yesus lebih dari seorang nabi biasa. Dia adalah anak Allah yang diutus. Kedua bedanya, nabi di dalam menyampaikan firman Allah, itu selalu nunggu perintah dari Allah, saudara. Sampaikan firman-Ku kepada Israel demikian. Lalu Yesaya datang. Inilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Allah. Hanya jadi pengantara. Hanya jadi istilahnya mikrofon daripada Allah. Penyambung mulutnya Allah. Tetapi kalau sudah perhatikan, Tuhan Yesus selama hidup, Tuhan Yesus memiliki kuasa menyampaikan firman Allah dari dirinya sendiri. Dia tidak selalu menunggu, saudara. Bapak memerintahkan dia, lalu baru dia ngomong. Saya kasih buktinya. Di dalam Matius 23, Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang keras sekali, 7 kata celaka, ya, 7 woes. Celakalah kamu, celakalah kamu. Ini salah satunya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk menobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Ini Tuhan Yesus marah luar biasa, menegur orang Farisi dan ahli Taurat dengan kata celakalah kamu, celakalah kamu. Nah, Tuhan Yesus menegur dengan otoritasnya siapa? Otoritasnya dia sendiri, saudara. Tidak ada yang memerintahkan. Bapak tidak memerintahkan. Dia berotoritas berbicara, menegur orang-orang yang berdosa atas otoritasnya sendiri. Ya, ini perbedaan yang kedua Tuhan Yesus dengan nabi-nabi PL. Nah, yang ketiga, jelas saudara, nabi-nabi PL itu pelayanannya terbatas. Ya, mereka melayani di dalam masa tertentu, Yesaya melayani di dalam masa beberapa zaman kerajaan dalam PL, sesudah itu mati Yesaya, ya digantikan nabi yang lain, nabi-nabi yang lain juga mati digantikan yang lain, terus berganti-berganti. Tetapi kita tahu Yesus adalah nabi untuk selama-lamanya. Jabatan ini ada jabatan yang kekal, yang terus Tuhan Yesus sandang dalam dirinya sampai selama-lamanya. Nah, ini saudara, jabatan kedua Tuhan Yesus sebagai prophet, sebagai nabi. Dia berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan sekarang dengan ketiga jabatan, yaitu Yesus sebagai seorang imam besar.
Saudara, di dalam Ibrani 4, ayat 14 dan 15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berteguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kitab Ibrani ini sudah kitab yang unik. Kalau saudara belum pernah membaca kitab ini, saya usulkan membaca dari awal sampai akhir. Karena di dalam kitab ini ditekankan berulang kali Yesus sebagai imam besar yang melebihi semua imam-imam di dalam perjanjian lama. Nah, ini yang nanti juga akan jadi patokan kita, acuan kita di dalam membahas Yesus sebagai imam. Saudara, kita tahu di dalam PL ada jabatan imam yang pertama-tama disandang oleh Harun, ya, kemudian diteruskan kepada anak-anaknya. Lah, lalu apa, saudara, bedanya Yesus dengan imam-imam di dalam perjanjian lama? Sama seperti Yesus beda dengan raja di dalam PL, beda dengan nabi di dalam PL. Maka di dalam fungsi peran sebagai imam, Yesus juga berbeda. Ya, ada banyak perbedaan. Pertama, semua imam di dalam PL itu berasal dari suku Lewi. Jadi Musa itu dari suku Lewi, kemudian diturunkan dan Tuhan mengangkat suku Lewi itu mengkhususkan menjadi imam yang nanti akan melayani di bait Allah. Tidak boleh ada suku lain. Dan dari antara suku Lewi ini, dari jalur keluarganya Harun, itu yang menjadi imam besar. Jadi Tuhan itu sangat selektif, tidak boleh sembarang orang jadi imam, tidak semua keluarga boleh jadi imam besar. Ya, tapi saudara, Yesus ini jadi imam, memiliki jabatan imam. Dia bukan dari suku Lewi. Yesus itu dari suku Yehuda. Nah, ini unik. Apakah Yesus melanggar perjanjian lama? Bukan melanggar, tapi justru melampaui perjanjian lama. Ibrani 6 ayat ke-20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Ibrani, saudara, kata peraturan Melkisedek ini muncul berkali-kali untuk keimaman Tuhan Yesus. Apa maksudnya peraturan Melkisedek? Nah, peraturan Melkisedek ini menunjukkan bahwa Yesus itu jadi imam melampaui hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan imam harus dari suku Lewi, Yesus berasal dari suku Yehuda, berdasarkan peraturan Melkisedek. Nah, saudara, Melkisedek adalah seorang imam yang ada sebelum adanya suku Lewi, sebelum adanya bangsa Israel. Ini dicatat di dalam kitab kira-kira Kejadian 16-17, ketika Abraham itu setelah berperang, mengalahkan musuh-musuhnya, lalu dia mempersembahkan 1/10 bagian dari rampasan perang itu kepada seorang imam yang namanya Melkisedek. Nah, ini ya muncul di dalam PL, lalu dikutip oleh PB. Nah, Melkisedek ini siapa? Ini seorang tokoh imam yang misterius, saudara. Maka Tuhan Yesus dikatakan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek karena tidak ada yang mengangkat Melkisedek ini jadi imam. Melkisedek jadi imam bukan karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat belum muncul, masih ratusan tahun kemudian baru Musa lahir kan. Nah, inilah artinya, saudara. Yesus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Artinya keimaman Yesus itu melampaui Taurat. Keimaman Yesus itu tidak diikat hukum Taurat. Dia menjadi imam besar melampaui imam-imam di dalam perjanjian lama. Ya, ini keunikan pertama Tuhan Yesus sebagai imam. Yang kedua, saudara perhatikan, semua imam di dalam PL adalah orang berdosa. Saudara. Hanya Tuhan Yesus sebagai imam besar yang tadi kita baca tidak berdosa. Ibrani 7 ayat 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ini
Orang-orang yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kelemahan, bahkan dosa, saudara. Harun orang berdosa, anak-anaknya siapapun yang menjadi imam itu adalah orang berdosa. Ya sama seperti sekarang ya, semua hamba Tuhan siapapun ya adalah orang berdosa. Tidak ada hamba Tuhan tidak berdosa. Nah, Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ini berbicara tentang Yesus. Ya, imam besar yang kita butuhkan sebenarnya bukan imam besar seperti Harun yang berdosa penuh kelemahan, tapi seperti Yesus, tanpa salah, tanpa noda, yang saleh, dan seterusnya. Ini perbedaan yang kedua, saudara. Secara kualitas, Yesus berbeda dengan imam di dalam PL. Nah, yang ketiga, apa bedanya Yesus dengan imam-imam dalam PL? Semua imam dalam PL, saudara, itu ditunjuk berdasarkan keturunan. Jadi Harun mewariskan itu kepada anaknya lagi terus sampai selama-lamanya, sampai akhirnya bait Allah itu bubar, baru keimaman itu bubar. Tapi perhatikan, Yesus itu menjadi imam menurut Melkisedek, saudara. Tidak ada pendahulunya, bapak ibunya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf bukan imam, dan keimaman Yesus juga tidak ada penerusnya. Unik ya. Jadi Yesus ini the one and the only high priest, imam besar satu-satunya, yang tidak ada pendahulu, tidak ada penerusnya. Keempat, hasil keimaman PL tidak pernah sempurna, saudara. Sebab hanya bersifat bayangan. Yang sempurna adalah nanti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu yang sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena cuma bayangan. Ibrani 7 ayat 11 mengatakan, karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu imamat umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Ayat ini mengatakan seperti ini loh, saudara. Kalau imamat Lewi PL itu sudah sempurna, ya, potong domba, kambing, binatang itu sudah sempurna. Lah, untuk apa kita masih perlu imam besar menurut Melkisedek? Nah, artinya seperti itu. Justru kita ini masih membutuhkan imam besar menurut peraturan Melkisedek karena yang ada di dalam PL itu tidak pernah sempurna. Ya, ini artinya, saudara, imam PL tidak pernah sempurna. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 ditegaskan lagi, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, jelas sekali, saudara. Setiap hari, setiap tahun, potong domba, korban, tidak pernah menyelamatkan. Karena apa? Itu cuma bayang-bayang. Itu cuma shadow dari pengorbanan Kristus yang ada di Bukit Kalvari. Ya, jadi saudara lihat, inilah kelemahan dari keimaman PL, tidak pernah mencapai kesempurnaan. Yang kelima, bedanya Yesus dengan imam PL apa? Keimaman PL itu selalu mengulang-ulang korban, saudara. Yesus hanya cukup mati sekali untuk selama-lamanya, tidak perlu diulang. Saudara, memang di dalam PL ya, kalau kita membaca, itu diulang-ulang terus. Ini ayat tadi yang saya kutipkan, saya kutip lagi, sekarang garis bawahnya saya ganti. Karena itu dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Jadi bukan setiap tahun ya, setiap tahun itu ada satu perayaan namanya Yom Kippur, ya, the Day of Atonement. Itu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, memberikan korban persembahan, memotong domba, mewakili umat Allah untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah baca di dalam Taurat, bahkan setiap hari itu selalu ada korban yang harus dikorbankan. Korban bakaran pagi, korban bakaran petang, terus menerus. Tapi itu semua tidak pernah sempurna. Diulang-ulang terus. Tapi Yesus
hanya mati sekali untuk selamanya, tidak perlu diulang. Keenam, bedanya adalah keimaman PL itu mempersembahkan binatang. Jadi imam-imam PL selalu mempersembahkan binatang sebagai simbol untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat, Yesus Kristus sebagai imam besar, dia mempersembahkan dirinya sendiri. Maka jangan heran Tuhan Yesus sering disebut sebagai the Lamb of God, anak domba Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Kan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib, seperti anak domba yang dipersembahkan di dalam PL. Hanya bedanya, yang satu tidak sempurna, yang satu sempurna. Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari, saudara, harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Perhatikan, imam besar itu juga orang berdosa. Sebelum dia minta ampun dosanya umat, dia sendiri mempersembahkan korban, minta ampun dosanya sendiri dulu. Bayangkan saudara, tapi Tuhan Yesus katakan, Yesus anak domba Allah, dia sekali mempersembahkan dirinya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah minta ampun dulu kepada Bapa dan seterusnya, tidak ada, ya kan dia tidak berdosa. Ini perbedaan yang keenam. Ketujuh, saudara, jabatan imam PL itu terbatas, seperti nabi tadi terbatas. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan sedikit ya, secara sejarah, Bait Allah yang dibangun Salomo itu, saudara, akhirnya runtuh seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan. Di dalam tahun 70 Masehi, di dalam pemberontakan bangsa Israel kepada pemerintahan Romawi, itu terjadi pertempuran yang hebat, dan bangsa Romawi itu meruntuhkan, merobohkan bait Allah yang megah itu. Dan ketika bait Allah itu runtuh, saudara, maka jabatan imam ini juga sudah tidak ada. Ya, karena imam itu tugasnya di bait Allah, potong kambing, potong domba, persembahan macam-macam, ritual aneh-aneh itu semua dilakukan di bait Allah. Dan ketika bait Allah itu runtuh, ini jabatan imam ini juga lenyap, tidak ada, sudah tidak diperlukan. Maka saudara, inilah yang membedakan. Yesus sebagai imam besar, itu jabatannya tidak pernah runtuh, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yesus adalah imam besar, kata penulis Ibrani. Sampai hari ini dia menjadi pengantara kita dengan Allah, dengan Bapa. Ya, jadi inilah saudara yang membedakan. Dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, apa implikasinya ketika kita berbicara Yesus ini sebagai imam? Ya, pernahkah kita itu sadar dan memikirkan, saudara? Kenapa kalau kita berdoa selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus? Amin. Ini bukan ritual, loh, saudara. Ini bukan kata-kata magic. Ini sangat bermakna teologis. Kita selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang membawa doa kita kepada Bapa. Dialah pengantara kita. Sama seperti orang Israel ya. Mau berdoa kepada Allah itu tidak bisa zaman PL. Dia selalu membutuhkan seorang imam. Pak Imam, tolong saya doakan, saya berdosa, minta ampunkan kepada Allah. Lalu imam ini yang membawa doa itu kepada Allah. Saudara, kita juga sama. Meskipun kita ini sekarang anak Allah, sudah di dalam Tuhan, tapi kita tetap membutuhkan Yesus sebagai pengantara kita. Dia yang menjadi mediator kita, membawa doa kita kepada Bapa. Itulah sebabnya kita berdoa selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berarti ketika kita berkata seperti itu, kita mengakui dia adalah Yesus adalah imam besar kita, pengantara kita, mediator kita kepada Allah. Ya, jadi ini bukan kebiasaan, bukan ritual, kita harus mengerti maksudnya apa kita kalau berdoa kok selalu begitu.
Jadi saudara, implikasi Kristus sebagai imam besar, ini sesuatu yang penting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, saudara, Yesus adalah satu-satunya pengantara. Yesus adalah satu-satunya mediator antara manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Tidak ada yang lain. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat ini gampangannya begini, karena Allah itu cuma ada satu, maka ya dibutuhkan mediator pengantara ya cuma satu, yaitu manusia Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Maka saudara, saya ingin mengatakan, implikasi kalau kita mengakui Kristus sebagai imam besar kita, saudara, tidak ada mediator yang lain antara kita dengan Allah. Tidak juga itu seorang malaikat menjadi pengantara kita, bukan juga orang-orang yang kita anggap kudus atau yang dikuduskan si A si B, juga tidak, termasuk adalah Maria sebagai bunda atau mama dari Tuhan Yesus. Itu pun di dalam Alkitab tidak pernah menjadi pengantara doa kita kepada Allah. Alkitab hanya mengatakan imam besar kita hanya satu, Yesus Kristus. Dialah pengantara kita satu-satunya dari Allah kepada manusia, dari manusia kepada Allah. Makanya saudara-saudara, saya harap ketiga jabatan ini sekarang mulai mengingatkan kepada kita, di dalam semua tiga jabatan ini selalu ada tuntutan Allah kepada kita. Sebagai raja, Tuhan menuntut kita submit, tunduk kepada Dia sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Sebagai nabi, Tuhan Yesus menuntut kita mendengarkan Dia, apa yang Dia katakan, yang Dia ajarkan. Sebagai imam, Yesus menuntut kita untuk menjadikan Dia sebagai satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah. Nah, saya sampai di sini dulu, kita masih ada waktu sisa 10 menit, kita bisa pakai untuk tanya jawab.